Sabahul khair. Good morning my lovely student. Selamat pagi semuanya. Kaifa halu? Mu'alimah doakan semoga anak-anak mu'alimah yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Saat pandemi corona seperti sekarang ini, anak-anak di rumah jangan lupa ya, jika keluar rumah menggunakan masker, memakai masker. Nah, boleh pakai masker kain seperti ini. Ayo kita pasang dulu ya. Nah, kayak gini ya. Boleh masker kain seperti ini atau boleh yang dari apotek. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa untuk sering cuci tangan dengan air yang mengalir supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa hilang dan kita menjadi lebih sehat dan terjaga. Caranya seperti ini. Pertama, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian kita cuci pakai sabun. Telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, kiri dan kanan, ibu jari, pergelangan tangan, dan ujung kuku kita diputar-putar di telapak tangan. Kemudian kita cuci dengan air yang mengalir kembali. Jangan lupa mematikan keran. Nah, setelah itu kita keringkan dengan tisu. Sampah tisunya kita buang ke tong sampah. Setelah itu, anak-anak semua jangan lupa untuk tetap membersihkan dan merapikan tempat belajar. Setelah ruangan rapi, halaman juga sudah bersih, saatnya kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita harus baca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak di rumah ingat kan, hafal doa sebelum belajar? Yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Dan kita di Al-Quran, sekarang kita merujaan dulu surat yang telah kita hafal sebelumnya, yaitu surat Al-A'la. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف Ibrahim wa Musa. Nah, setelah kita murojaah, maka kita akan lanjut ke hifdzul Quran surat Al-Ghasyiyah. Oke, anak-anak Muallimah, kita murojaah dulu surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Oke. Lanjut hafalan ayat 9. Lisa'yiha radiyah. Ikuti lisa'yiha radiyah. Ayat yang 10 bacanya fi jannatin 'aliyah. Ikuti fi jannatin 'aliyah. Jadi penambahan hafalannya ayat 9 dan ayat 10 ya. Nah, sekarang diambil iqra'nya, buka halaman 203. Halaman 203. Ya. Setelah itu kita tengok ada kalimat lam jalalah atau asma Allah. Bila sebelumnya berharokat i atau kasroh di bawah, maka dibacalah. Apabila ada kalimat Allah, bila sebelumnya berharokat i, kasroh di bawah ini kan, ini seandainya hurufnya ini kasrohnya di bawah, maka dibacalah. Nah, kita tengok kalimat di bawahnya. Bismillah. Kenapa ini dibacalah? Karena sebelumnya berharokat kasroh sesuai dengan panduan materi kita di atas ini.
Bismillah, ya kan? Bismillah. Ini dibaca la karena sebelumnya berharokat kasroh. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Tengok lagi bawahnya. La quwata, wawunya bertasydid, tasydid berarti dia seakan-akan ada dua huruf wawu. Yang pertama berharokat sukun atau bertanda baca sukun mati, yang kedua fathah baris di atas. La quwata ditekan dulu. La quwwata illa billah. Sebelumnya kasroh maka dibaca lah. La quwwata illa billah. Khalaqal mauta wal hayah. Kita tengok lagi di bawahnya. Afa aminu makrallah. Ini dibaca Allah karena sebelumnya berharokat fathah baris di atas. Ini pelajaran kita kemarin. Apabila kalimat Allah sebelumnya fathah dibaca Allah. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah wa yursilu alaikum hafazah. Kita tengok lagi di bawahnya. Tengok contoh di bawahnya lagi, kalimat di bawahnya. Wa huwa bikulli, lam bertasydid ditekan dulu, berarti seakan-akan ada dua huruf lam. Yang pertama sukun atau mati, yang kedua berbaris bawah kasroh. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwal aliyul azim. Yuhasibkum bi. Ini pelajaran kemarin, mim sukun, sukun bertemu ba atau mim sukun diikuti ba maka didengungkan, dibaca mendengung, ditekan dulu, ditahan sampai nafas keluar dari hidung. Yuhasibkum bihillah. Sebelumnya kasroh maka dibaca la. Yuhasibkum bihillah, baca lah. Yuhasibkum bihillah. Wallahu, dibaca Allah karena sebelumnya berharokat fathah baris atas. Wallahu bima ta'maluna alim. Bawahnya qulillah, dibaca lah karena sebelumnya berbaris i, kasroh di bawah, bacalah. Qulillahu asra'u makro wa kafa billah. Bacalah karena sebelumnya kasroh. Wa kafa billahi syahida. Bawahnya walladzi akhrajal mar'a, zi panjang karena
ya sukun diikuti hamzah. Dan tanda lebih mudah di atasnya ada seperti alis ini atau bendera. Ini dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif ya. Ini lebih mudahnya di atasnya ada bendera ini dipanjangkan. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Asalnya ada tanda bendera bertemu dengan hamzah. Ini panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Pelajaran kita yang kemarin. Faja'alahu ghusaan ahwa. Diulang-ulang, dibaca, dipelajari lagi ya, biar kita cepat pandai dan bagus dalam membaca Al-Qur'annya. Lanjut pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang cerita dongeng. Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita sederhana ataupun cerita hayalan yang kejadiannya atau peristiwanya belum tentu benar-benar terjadi. Oke? Jadi hanya bersifat hayalan. Nah, tujuannya untuk menghibur si pendengar dan untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan yang baik. Nah, itu adalah cerita dongeng. Apa contohnya cerita dongeng? Contoh, cerita Cinderella, kemudian Putri Salju, kemudian Timun Emas. Nah, semua itu adalah contoh cerita dongeng yang ceritanya hanya bersifat hayalan. Oke? Di dalam cerita dongeng terdapat 1. Adanya penokohan. Penokohan yaitu pelaku dalam suatu cerita. Biasanya itu kalau dalam suatu cerita tokohnya seperti hewan-hewan ataupun manusia. Misalnya dalam cerita Putri Salju, tokohnya yaitu Putri dan 7 kurcaci. Yang kedua yang terdapat di dalam dongeng yaitu karakter atau watak. Watak adalah sifat atau perilaku dari tokoh tersebut. Misalnya, pada tokoh dalam suatu cerita ada yang jahat, ada yang baik, ada yang pemalu, pendiam, dan lain. Yang ketiga, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau si pendengar. Misalnya, pada dongeng Bawang Merah Bawang Putih, pesan yang ingin disampaikan untuk si pendengar atau pembaca yaitu selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas pada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu kita akan menentukan penokohan, karakter atau watak, dan amanat dalam suatu cerita dongeng. Nah, sebelum kita latihan di halaman 13 tema 2, yuk kita sama-sama mendengarkan cerita dongeng berikut ini. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu.
Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Aku telah berburuk sangka padamu. Aku minta maaf ya, Melati. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, setelah kita mendengarkan dongeng bunga melati yang baik hati, kita akan menentukan tokoh-tokoh dalam cerita dongeng tersebut. Tokoh-tokohnya yaitu dua putri kerajaan, ada bunga sedap malam, bunga mawar biru, dan bunga melati. Jadi ada 4 tokoh ya. Nah, dari 4 tokoh tersebut masing-masing memiliki sifat. Nah, sifatnya yaitu dua putri memiliki sifat yaitu senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Sedangkan sifat bunga melati yaitu rendah hati atau tidak sombong, baik hati dan tidak mudah tersinggung. Kemudian sifat bunga mawar biru yaitu pencemburu, menjelekkan bunga melati, namun ia mau mengakui kesalahannya. Selanjutnya sifat bunga sedap malam yaitu pencemburu, suka menjelekkan bunga melati, tetapi juga ia mau mengakui kesalahannya. Nah, itulah sifat-sifat atau karakter yang ada pada masing-masing tokoh. Selanjutnya menentukan amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita dongeng. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam cerita dongeng tadi yaitu bersyukurlah dengan kehadiran teman kita. Nah, kemudian siapa yang baik, dia akan menuai kebaikan pula. Jika berbuat kesalahan, hendaklah segera meminta maaf. Untuk tugasnya yaitu tentukanlah tokoh, watak, dan amanat dalam kisah Nabi Muhammad berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu.
Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Ah, engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Benarnya, aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Hah? Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.